Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Mari kita exercise our faith. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ingat ini, iman tidak buta, iman melihat sesuatu yang lain. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu jalanmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu. Engkaulah sang kebenaran, sang kesembuhan. Iman kami tidak buta. Our faith isn't blind. We just see what others don't. Tuhan, iman kami tidak buta. Kami melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Kami lihat sesuatu yang lain. Lebih tepatnya, we are not seeing a something, we are seeing a somebody. Kami melihat seseorang, Jesus Christ our Lord. Dan Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan kami lewat bilur-bilur-Mu di kayu salib. Dengan itu kami taruh pengharapan. Kami tidak beriman pada iman, we are not having faith in faith. We are having faith in Jesus Christ, the person and the sacrifice. Kami beriman kepada Tuhan Yesus, bukan beriman pada iman. Beriman pada pribadinya dan beriman kepada pengorbanannya. Pekerjaan-Mu di kayu salib adalah pekerjaan yang sudah selesai. Kami tidak mau salah paham, tidak mau tudingan jari dan berkata, Engkau Maha Kuasa, kenapa Kau izinkan ini? Kami tidak ngerti. Otak kami hanya seukuran telapak tangan kami. Kami tidak mengerti alam semesta, apalagi mengenal kuasa. Tapi kami berhak berharap dan percaya. Kami tahu ya Tuhan, pengharapan tidak mengecewakan. Urapi kami semua.
firman-Mu Tuhan kepada orang-orang seperti Maria. Kami mau duduk diam, kami mau tanggalkan semua pikiran kami. Ya Tuhan, untuk memperoleh iman, kami tidak perlu untuk mendorong-dorong diri. Cukup tanggalkan pikiran duniawi. Cukup tanggalkan saja pengertian sendiri. Tuhan, Kau berbicara. Dan lewat apa yang kami dengar, muncullah iman kesembuhan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau bagikan sesuatu yang simpel saja yang saya beri judul perjalanan iman. Untuk hari ini kita meneguhkan setiap harapan kita dalam Cancer Free Day. Kami Gereja Mawar Syaron percaya dengan segenap hati. Saya menolak untuk kita digeser 1 milimeter saja dari pengharapan ini. We want to be a cancer free church. Kita mau menjadi gereja yang bebas kanker. Yang percaya katakan amin. Kalau ada radioterapi, ada kemoterapi, juga ada firman terapi. Saya tahu ada hadirat Tuhan di sini. Ada urapan dan kuk itu dilenyapkan oleh karena urapan. Dan beban itu dipatahkan oleh karena urapan. Saya percaya kesembuhan itu. Saya percaya manusia ada batasnya. Meskipun kita juga harus menggunakan semua fasilitas yang ada sebisa semampu kita. Namun harapan kita, mata kita tetap tertuju pada Tuhan. Saya tahu apapun, siapapun kita, selama kita bisa mati, kita harus rendah hati. Rendah hati itu tidak lemah, merendahkan diri. Rendah hati itu berarti mengakui kuasa Sang Maha Kuasa. Siapa merendahkan hati seperti itu, ditinggikan Tuhan tepat waktunya. Peninggian itu bagi beberapa orang, bagi orang-orang yang menderita kanker adalah kesembuhan ilahi. Amin. Perjalanan iman. Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26. Cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Mari kita pelajari sekarang firman Tuhan ini. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan orang-orang itu memohon kepadanya supaya Yesus menjamah si buta itu. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Berhenti di sana. Perjalanan iman kita seringkali harus melalui kilometer pertama ketika kita masih sakit atau baru didiagnosa. Saya ajak Anda untuk melihat apa yang terjadi saat itu. Yesus datang di Betsaida. Orang-orang, tetangga-tetangga pada memohon pada Yesus untuk menjamah si orang buta. Bahkan si orang buta itu sendiri tidak kenal Yesus. Orang lain yang memohonkan untuk dia. Coba bayangkan kita ada di posisi si buta itu. Perasaannya seperti apa? Bukankah mereka minta Yesus menjamah dia? Dan ayat 23, Yesus sudah menjamah dia tapi gak terjadi apa-apa. Padahal bukankah Yesus itu sang kesembuhan? Sebab di ayat 23 dikatakan, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Coba perhatikan, orang-orang banyak itu mohon sama Tuhan. Tolong jamah dia ya, sebab kami yakin kalau engkau menjamah dia, si buta ini, dia pasti melihat. Tuhan jamah dia. Tetapi tidak seperti harapan mereka. Dia pegang tangannya, bukankah kalau pegang tangan itu berarti menjamah, sudah kontak fisik? Kok gak terjadi apa-apa ya? Kok gak terjadi apa-apa? Inilah kilometer pertama ketika saat kita masih sakit. Ketika belum suatu mujizat apapun terjadi, disitulah iman kita diuji pada Tuhan. Bukankah engkau sudah menjamah aku? Aku masuk hadiratmu berkali-kali. Baik itu di gereja maupun saat teduh. Didoakan pendeta juga pernah. Didoakan saudara seiman malah sering. Tapi kok kenapa tidak terjadi perubahan? Bukankah Yesus diminta jamah si buta? Dia betul-betul jamah, dipegang itu si buta. Malah justru kita merasa kita ini buta. Kita nggak tahu semua itu terminologi medis. Kalau tadi yang mendengarkan yang tidak ada urusan dengan seseorang yang kena kanker atau dirinya kena kanker, bisa-bisa penjelasan dokter tadi bagi kita hanyalah terminologi. Tapi bagi orang-orang tertentu, itu semuanya berbicara sekali. Tapi tidak semua kita mengerti semua itu kecuali kalau kita berprofesi sebagai dokter medis, bukan? Ada satu waktu
Kita jadi belajar sendiri karena kita ke dokter terus konsultasi, pengobatan, terapi. Lama-lama kita mengerti diri sendiri, memahami semua bahasa-bahasa medis yang tinggi. Kita mengerti. Saya melihat tadi sedikit melirik kanan kiri, ada beberapa orang yang mengangguk-angguk seolah-olah ketika dokter dari Singapura menjelaskannya, Anda mengerti itu. Karena Anda alami. Tapi bagaimana rasanya ya dulu waktu masih sakit? Bayangin sebagai seorang Bu Sam, sebagai seorang Fanny. Bayangin sebagai seorang Mama Winnie, sebagai Citra, kanker payudara. Ini semua sembuh. Anaknya Winnie juga sehat-sehat hari ini. Tapi pertama kali waktu datang itu kayak orang buta ya. Nggak tahu apa-apa, kayak dipukul di siang hari bolong. Lalu tiba-tiba semua terminologi itu muncul. Bagaimana bisa percaya? Aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba nightmare atau mimpi buruk ini terjadi begitu saja. Coba bisa bayangkan. Seperti seolah-olah domba yang diantar ke tempat penyembelihan. Kita pasrah. Jadi orang buta ini nggak gampang loh ya. Dia dipegang sama Tuhan, dia nggak lihat. Lalu ditarik sama Tuhan keluar kota. Coba perhatikan di sana. Yesus membawa dia keluar kampung. Wow. Kalau saya jadi dia pasti khawatir. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu bawa aku kemana? Loh, kok jauh ya? Keluar kota itu keluar kampung kan jauh. Kemana ini? Ini kemana? Kemana? Oh Tuhan, aku pasrah. Aku nggak tahu hidup dan nasib akan membawa aku kemana. Dan setiap langkah dia semakin was-was, semakin tidak menentu, semakin nervous, semakin gugup, dan semakin tidak pasti. Tiap langkah dia berkata, aku kok gak lihat? Aku kok gak lihat? Mana katanya melihat? Siapa yang tuntun aku? Ini dokter, juru selamat, atau setan yang tuntun aku ini? Kan dia gak kenal Yesus. Dan dia gak tahu siapa yang menuntun dia. Aduh, aku diikut nasib membawa aku kemana. Bilang kemoterapi berapa kali, ya sudah apa boleh buat. Aku disuruh begini, ya aduh Tuhan aku gak tahu. Kok gak melihat? Kok gak melihat? Sudah jalan setengah jam ini. Kok gak melihat? Kok gak melihat? Itulah kilometer pertama, paling susah biasanya. Saat kita masih sakit, tidak ada mujizat. Justru yang namanya iman dibutuhkan ketika tidak ada yang terjadi apa. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Justru semua keindahan kesaksian tadi itu di kilometer 1, tahukah Anda? Bu Sam tempeli ayat, aku harus lawan ini. Boleh aku tidak tahu semua terminologi tadi. Aku akan belajar sambil menyelam. Sambil terapi, sambil pengobatan. Aku akan belajar mengerti apa yang sesungguhnya terjadi padaku. Tapi aku punya mata rohani. Harus terbuka. Akui firman Tuhan tiap hari. Ayat-ayat kesembuhan. Fanny 34 kalimat. Gabung antara Alkitab, gabung dengan ayat-ayat itu. Mulai akui tiap hari. Aku enggak tahu, aku tahu Yesus yang menuntunku. Belum terjadi apa-apa. Dicek, masih tetap. Dicek lagi, penyakit masih di tubuh. Tetapi tidak mau menyerah. Itulah kilometer pertama. Bapak Ibu Saudara, kilometer ke-1 itu. Ketika Yesus jamah kita, namun tidak terjadi apa-apa. Please, jangan menyerah. Saya mau bacakan. Oleh karena orang-orang seperti Fanny itulah, buku Ku Percaya Mujizat ini sekarang ada. Tapi sekarang sudah nggak ada di bawah. Saya harap 2 minggu lagi akan bisa ada lagi kembali untuk Anda bisa memperolehnya. Di sini ada ayat-ayat kesembuhan dan pengakuan iman. Saya kasih contoh. Seperti Fanny tadi. Ayat-ayat Alkitab dicampur dengan pengakuan iman. Saya menolak segala jenis sakit penyakit. Ini di bagian kedua buku ini. Dari penyakit yang paling sederhana seperti batuk dan pilek, hingga yang serius dan tak terobati seperti kanker ganas. Penyakit bukanlah ciptaan Tuhan dan masuk ke dunia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Fanny berikutnya punya kata-kata ini untuk diakui. Saya harap buku ini jatuh ke tangan Anda. Saya tidak percaya bahwa Tuhan memberi penyakit agar bisa mengajari kita. Singkatnya, saya yakin bahwa sakit penyakit bukanlah rencana Allah, lalu ada ayat-ayatnya di bawah ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kesembuhan. Tuhan ingin saya sembuh. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus pernah menolak untuk menyembuhkan siapapun yang datang kepadanya dengan iman untuk disembuhkan. Katakan amin. Tidak peduli saya sakit perut biasa atau kondisi saya sangat parah. Tuhan selalu ingin menyembuhkan saya. Tuhan tidak akan pernah berkata tidak untuk kesembuhan. Jawabannya selalu iya. Lalu ada ayat-ayat kesembuhannya di bawahnya. Lalu di sini firman-Nya adalah obat. Jika Tuhan menyatakannya itu akan terjadi. Titik. Iman saya sesederhana itu.
Dan iman timbul dari pendengaran firman. Seperti dikatakan dalam Alkitab, firman Tuhan adalah obat yang manjur untuk seluruh tubuh manusia yang sanggup menyembuhkan tanpa efek sampingan. Saya tidak melawan dokter maupun obat. Saya hanya membangun iman saya untuk sebuah mujizat. Dengan atau tanpa obat. Daripada membicarakan betapa sakitnya saya memilih untuk mengucapkan firman Allah. Dengan pengakuan firman yang terdengar oleh telinga saya sendiri berulang-ulang kali dalam sehari, saya sedang meningkatkan dan melepaskan iman serta mempercepat pemulihan. Titik 2, ayat-ayat kesembuhannya. Satu lusin di bawahnya. Kelenjar sistem dan organ yang baru. Saya berbicara dengan iman pada setiap organ di tubuh saya dan memerintahkan agar berfungsi 100%. Jantung saya sehat dan kuat. Setiap katupnya bekerja normal. Katakan amin dong. Ini sudah mulai pengakuan imannya. Saya ajari gimana caranya kita mengakui. Tak satu pun pembuluh darah sekeliling jantung saya mengalami penyumbatan. Katakan amin. Hati, ginjal, dan paru-paru saya beroperasi dengan baik tanpa gangguan. Setiap organ di tubuh saya utuh dan sehat. Bebas dari penyakit tumor maupun benjolan. Setiap sistem di dalam tubuh saya sempurna tanpa cacat celah. Sistem saraf, peredaran darah, limfatif, pencernaan, dan sistem lainnya bekerja secara harmonis satu sama lain. Bebas dari penyakit tumor maupun benjolan. Saya ucapkan kehidupan dan kesehatan atas setiap kelenjar di tubuh saya. Saya imani semuanya sehat dan utuh. Kelenjar adrenal, tiroid, lendir, dan segala kelenjar di tubuh saya berfungsi 100%. Bebas dari penyakit tumor maupun benjolan. Tubuh saya sembuh, sehat dan kuat. Saya penuh dengan semangat yang baru. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya kabar baik. Saya tidak akan digoyahkan oleh kabar yang buruk. Saya memilih untuk lebih mempercayai janji Tuhan. Perkataan manusia tidak dapat mengubah perkataan Allah. Saya tidak menyangkali hasil medis maupun perkataan dokter. Saya hanya mengakui bahwa perkataan Tuhanlah yang final. Saya tidak menyangkali bahwa penyakit itu ada sesuai diagnosa. Saya hanya menyangkali bahwa ia berhak tinggal di dalam tubuh saya. Apapun kata rumah sakit, saya sudah tidak sakit. Apapun kata laboratorium, hati saya teguh dan damai sejahtera. Apapun kata badan saya tahu Tuhan Yesus sudah mengambil sakit penyakit saya. Firman-Nya berkata bahwa saya sudah disembuhkan. Hanya itu saja kabar yang saya kenal. Lalu ada ayat-ayat kesembuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kilometer pertama. Fight dengan iman. Sekalipun kita masih buta. Belum ada sesuatu yang terjadi. Justru iman kita sedang diuji. Iman kita harus teguh. Justru kalau sudah ada terjadi mujizat, iman tidak butuhkan lagi, bukan? Kalau sudah disembuhkan, buat apa iman? Justru ketika absen keajaiban itu, disitulah iman harus ada. Disitulah iman diperlukan. Justru jangan kecewa di kilometer pertama. Justru harus melawan dengan iman yang teguh. Kilometer berikutnya, kita melihat sekarang kembali ke ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu, yang tadi ya, dan membawa dia keluar kampung. Pasti bingung itu si orang buta itu. Lalu ia meludahi mata orang itu. Dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Saya ulang lagi. Yesus meletakkan tangannya sekali lagi lalu Tuhan tanya, "Sudah kau lihat sesuatu?" Jawab orang buta itu, "Aku melihat orang tapi mereka tampak seperti pohon-pohon." Bapak, Ibu, Saudara, di kilometer kedua ketika di dalam fase pengobatan, sekalipun Anda harus kemoterapi, radioterapi, dan sebagainya tadi yang dikatakan oleh dokter, Anda jalani dengan iman. Ketika terjadi kemajuan sedikit saja, jangan pernah berkata itu kebetulan. Namun berilah kemuliaan kepada Tuhan. Jangan pernah berkata, ini hanya kebetulan. Kalau kita melihat ada satu progres di tubuh kita, belum ada pernyataan kamu sembuh total, kita harus melompat sukacita sekalipun kaki kita nggak kuat. Mungkin karena kita sekarang menderita. Tapi roh kita harus melonjak dan berkata, "Yes Tuhan." Tapi seringkali kalau kita mau lakukan itu kan takut kecewa nanti. Siapa tahu ini hanya sebuah kebetulan. Bapak, Ibu, Saudara, mending percaya meskipun ujungnya kelihatannya kecewa, daripada kita kecewa terlalu dini. Iman memang penuh dengan resiko. Iman yang tanpa resiko itu bukan iman positive thinking namanya.
Iman selalu beresiko. Tapi kalau kita sekarang juga takut beriman, kita sudah terima resiko itu di depan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di kilometer kedua, ketika mulai terjadi kemajuan, bergembiralah. Meskipun dokter berkata masih ada kanker itu, tapi kelihatannya obat-obat badan Anda meresponi obat-obat yang diberikan. Anda harus berkata, puji Tuhan. Berilah kemuliaan pada Tuhan. Semangat hidup jangan patah. Justru pakai hidupmu. Jangan hanya sekedar pasif menunggu kapan kesembuhan total. Gunakan hidupmu untuk memperoleh tujuan-tujuan Tuhan. Ada salah satu penderita kanker, ex-penderita kanker, yang kami datang di Singapura dan kami belajar banyak, yaitu Ibu Fajar. Tapi nggak maju ke depan supaya tadi kasih kesempatan pada orang lain, kesaksiannya ada di buku ini. Saya belajar banyak. Beliau ini pada waktu sakit, waktu bicara pun saya masih ingat, waktu itu saya nggak berani katakan, tapi bicara pun nggak bisa menata kata-kata. Kata-katanya seperti tertatih-tatih. Nggak hanya itu saja, sudah kelihatan seolah-olah tidak ada harapan. Pada waktu saya datang ke sana, ternyata tujuannya tidak luntur. Dia berkata, aku mau bersaksi untuk Tuhan. Bukan berkata gini loh ya, nanti kalau sembuh aku mau bersaksi. Dia bersaksi saat itu juga. Jadi di level, di tingkat lantai berapa di rumah sakit itu heboh karena pasien yang satu ini. Pasien yang lain dipanggili, didoakan, lalu diajak doa, lalu diajak nyanyi mungkin. Diingatkan untuk mereka berdoa cari wajah Tuhan dan sebagainya. Dia tidak tunggu sembuh, baru setelah itu mencapai tujuan Tuhan. Dia tidak mau kehilangan tujuan itu, sementara dia dalam proses kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, di kilometer kedua, hargai setiap kemajuan kecil. Hargai setiap kesembuhan 1 meter lagi. Hargai setiap progres. Dan jangan nunggu sampai sembuh total. Tuhan juga bisa sembuhkan secara progresif. Ada healing yang instan. Ada kesembuhan yang progresif. Yang pasti Anda jangan hilang tujuan. Kilometer kedua, Anda mesti bangkit. Sukacita Tuhan itu kekuatan. Kalau kita stres, kalau kita mengeluh, hanya bicara tentang kondisi sendiri. Kalau kita hanya mengasihani diri sendiri, tidak berguna bagi kita karena semangat yang patah keringkan tulang. Tapi sukacita itu kekuatan, adalah obat bagi tubuh kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang ketiga, kilometer ketiga di sini, kita melihat di ayat yang berikutnya, ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Puji Tuhan, ini yang kita nanti-nanti, kesembuhan total. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. Dan Yesus berkata, jangan masuk ke kampung. Dalam pelajaran kita hari ini perjalanan iman, ini adalah kilometer terakhir. Ini yang kita damba-dambakan. Healing total. Dan di sini dikatakan orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Tapi ada sebuah perkataan Yesus yang mengundang pertanyaan. Yesus berkata kepada orang ini, kamu boleh pulang ke rumah. Saya jadi ingat kata-kata Tuhan ketika seseorang dibangkitkan dari mati, dikembalikan ke mamanya. Ibu, terimalah kembali anakmu dalam keadaan hidup. Atau seseorang yang harusnya meninggal dunia lebih awal, dia hidup lebih panjang. Tuhan berkata kepada dia, pulanglah, imanmu telah menyembuhkanmu. Enak ya, suruh pulang ke rumah itu gak pernah seenak menurut tuturan beberapa orang yang sudah di hospital sekian lama. Seperti pada waktu dibebaskan dari rumah sakit. Ibu, Anda sudah boleh pulang. Anda gak perlu ngamar lagi. Anda sudah gak perlu ngobat lagi, minum obat lagi. Anda sudah gak perlu sama sekali. Bapak Ibu, itu kabar baik yang kita tunggu-tunggu. Itu akan terjadi. Mari kita sama-sama fight ke sana, kita percaya. Karena firman Tuhan berkata, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. What a beautiful homecoming. Homecoming with healing. Amin. Tapi ada kata-kata Yesus ekstra di sini. Yesus berkata, jangan masuk ke kampung. Ini kilometer ketiga. Ketika kita sembuh. Justru berkat itu bisa jadi pencobaan yang lebih besar. Ingat 9 orang kusta setelah disembuhkan lupa. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain Yesus sedang berkata kepada orang buta ini, setelah kau sembuh, hati-hati, jangan kembali ke kehidupan yang lama. Tidak sedikit orang yang setelah sembuh, lalu setelah itu imannya tidak terlatih. Lalu sekalipun
yang namanya kesembuhan instan bukan garansi bahwa orang itu tidak akan jatuh sakit lagi. Bisa jadi sakit yang lain. Kadang-kadang saya memikirkan, merenungkan kenapa Tuhan izinkan yang namanya karunia iman itu pelan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau Tuhan mau menyembuhkan kita itu, Tuhan pakai karunia iman. Di dalam Korintus dikatakan 9 karunia roh itu, kesembuhan adalah salah satu karunia. Lebih tepatnya karunia keempat. Kesembuhan konotasinya instan, the gifts of healing. Tapi jangan lupa, salah satu daripada 9 karunia itu namanya karunia iman. Iman ini yang proses. Iman ini proses Bapak Ibu. Kita maunya kalau bisa instan healing. Nggak mau prosesnya. Tapi kadang-kadang Tuhan, yang saya yakin Tuhan lebih tahu dan kenal kita daripada kita kenal diri sendiri. Tuhan peduli bukan hanya kita bisa hidup another day atau satu hari lagi. Tuhan bisa lihat masa depan kita panjang masih di depan sana yang kita tidak bisa lihat dan tidak bisa ketahui sama sekali. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang di kolam Bethesda, dia berkata kepada orang itu, jangan kamu berdosa lagi supaya jangan perkara yang lebih buruk terjadi kepadamu. Tak lama setelah itu, ada cerita bagaimana orang itu menjual Yesus sebelum Yudas Iskariot, tapi bukan karena koin-koin emas. Dia jual Yesus karena dia beritahu pada orang Farisi, dia tidak sayang sama Tuhan, dia bicara sembarangan. Bapak Ibu Saudara, orang itu nggak berubah sekalipun dia lumpuh sekian puluh tahun, disembuhkan Tuhan begitu saja, dia nggak berubah. Alkitab tidak mencatat perkara buruk apa yang terjadi kepadanya setelah itu. Yang pasti saya beritahu, kesembuhan instan yang didamba-dambakan banyak orang tidak selalu solusi yang terbaik. Kalau bisa, kenapa tidak? Kalau kita berdoa, kita harus berharap untuk kesembuhan instan. Saya percaya itu masih terjadi. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu saja ketika Yesus di Galilea. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah sekarang, dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Namun demikian kalau Anda masuk dalam sebuah proses progressive healing, jangan Anda mengeluh. Jangan iri dan berkata, kenapa dia disembuhkan, aku belum. Bapak Ibu, Tuhan yang lebih tahu kita. Yang pasti rencananya tidak pernah jahat. Kalau kita melihat kita masuk dalam proses, Tuhan lebih mengerti. Tuhan tidak sembuhkan saya lewat karunia kesembuhan. Seperti kado dari surga, pluk, saya sembuh. Tapi iman yang harus dibangun pelan-pelan. Biji sesawi memindahkan gunung. Iman terus mendengar. Iman itu harus tekun. Tekun, seperti semua tadi yang di depan sini semuanya lewat ketekunan dan kesabaran memperoleh mujizatnya. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang melatih imanmu supaya ketika engkau setelah selesai sembuh, imanmu tidak akan goyah lagi. Amin Bapak Ibu Saudara, yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan. Itu maksudnya. Tapi bukan berarti kalau kita masuk dalam proses berarti Tuhan menggunakan penyakit untuk melatih iman kita. Jangan buat teori murahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita masuk dalam proses, semoga saya tidak kurang sensitif mengatakan ini ya, karena saya tidak punya kanker. Tapi izinkan tangkaplah spiritnya saja. Kalau sampai Anda di dalam proses itu, nikmati proses itu. Saya belajar dari Ibu Fajar. The first time when you were diagnosed to have cancer in your body, you said, thank you Jesus, I love you. I cannot understand your faith. You're not a stupid person. You're not dumb. You're one of the smartest ladies I've ever met. When you said that, I believe it's not because your faith is blind, because you see something that I didn't. You could see something I did not. You saw something else while my eyesight was elsewhere. In fact, you were not seeing something else. You were seeing somebody, Jesus Christ. Waktu Bu Fajar berkata, mendapatkan diagnosa dia punya kanker di tubuhnya. Dia berkata, terima kasih Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Saya berkata, bagaimana mungkin? Ngomong apa dia ini? Dan saya tahu Bu Fajar adalah orang yang pinter. Bahasa menguasai beberapa. Bisa ini dan itu. Rambut dipotong pendek pun masih seperti seorang model. Saya yakin, bukan karena Bu Fajar itu nggak pinter. Ini orang intelektual. Ini orang pandai. Imannya nggak buta. Cuma dia hanya melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Dia melihat sesuatu yang mata kita nggak bisa sampai ke sana. Dalam kondisi itu Allah memberinya iman.
Dia melihat seseorang, bukan sesuatu, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, please, kalau Anda dan saya harus masuk ke sebuah proses yang menyakitkan, seperti Bu Fajar, enjoy the process. Walk the faith. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Dan lihatlah pasca kesembuhan Anda. Allah punya rencana, saya ulang lagi. Jangan jadikan kesembuhan total itu destinasi akhir Anda nanti seperti 9 orang kusta. Yang lupa, meskipun saya nggak suruh Anda, Tuhan tidak pernah minta kalau Anda sembuh, Anda jadi pendeta. Nggak bisa dibeli panggilan itu. Bukan berarti kalau Anda sembuh, Anda kasih uang pada gereja. Bukan itu. Itu murahan lah ya. Kalau nanti sembuh, saya mau saksian sama Tuhan. Banyak orang kasih janji palsu sama Tuhan. Sekalipun digenapi, Tuhan nggak semurah itu. Kalau Tuhan sembuhkan, bukan karena Tuhan ingin sesuatu dari dirimu. Bukan karena Tuhan ingin uangmu. Bukan karena Tuhan ingin kesaksianmu, pelayananmu. Kalau aku nanti disembuhkan, aku mau jadi misionaris keliling mana-mana beritakan Injil. Nggak usah. Nggak usah. Tuhan sembuhkanmu for free. It is finished. Free. Meskipun demikian, tolong mari kita lihat kesembuhan total bukan destinasi akhir kita. Itu hanya transit saja. Lihat ini sebagai sebuah journey, perjalanan iman. Miliki visi, memandang jauh menembus kesembuhanmu. Pasca kesembuhan itulah tujuan akhirnya. I want to live for Christ. Aku mau hidup bagi Kristus. Dan hello, welcome. You're welcome to live for Christ even right now when you are still sick. Gak harus nunggu nanti sembuh baru hidup bagi Kristus. Inilah visi hidup kita. I want to live for Christ. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus daripada hidup kita. Kematian pun tidak bisa. Jadi Anda tidak perlu mencapai tujuan Anda. Nanti Anda lakukan semua angan-angan Anda setelah Anda sembuh. Anda bisa lakukan sekarang. Hanya angan-angannya beda. Dulu mau jalan-jalan dengan keluarga. Nggak bisa. Sekarang nggak bisa karena Anda sekarang kanker. Anda nggak bisa mau bawa mereka keliling dunia. Atau mungkin bangun rumah yang besar. Rumah idaman. Berubah memang. Rencanamu bukan rencanaku memang. Tapi bukan berarti rencana itu runtuh. Kalau Anda nggak bisa bangun rumah untuk keluarga Anda bisa sekarang pakai kesempatan ini untuk mengingat betapa Anda mencintai mereka dan kasihi mereka. Sementara masih ada kanker di tubuh Anda. Dulu mungkin Anda berangan-angan punya pekerjaan besar, kaya supaya bisa senangan keluarga jalan-jalan kemana-mana. Sekarang nggak bisa kemana-mana, di rumah sakit doang. Tapi puji Tuhan, dulu dalam kesibukan Anda, makan siang atau malam sama anak aja, selalu ada gadget di tangan. Sekarang itu nggak berarti buat Anda. Orang mau bilang apa di sosial media, Anda pandang wajah anak-anak saya dan berkata, Mama sayang kamu, tahu enggak? Anda punya sukacita yang lain. Anda tidak usah nunggu sampai Anda sembuh. Hidup bagi Kristus itu in the now. Masih sakit, masih bisa sekarang. It's a choice. Mulai perjalanan imanmu now. Sekarang sehat atau sakit. Jangan tunggu nanti sembuh. Sembuh hanya transit. Life is just a journey. Whether in sickness or in health. Lihat pasca kesembuhanmu. Aku mau hidup seumur hidup untuk Kristus. Seumur hidupmu bisa mulai detik ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. And I'm very happy today. Oh, you're wearing an S shirt too. Juga pakai S juga, survivor. I'm a survivor. Kalau Anda nanti lihat di keliling-keliling sana sini, ada tulisan S itu survivor itu hari ini. I'm happy for all of you yang hari ini sudah begitu sehat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Ada saya belajar satu hal lagi, saya angkat Anda lagi jadi cerita, gak apa-apa ya. Waktu lagi kanker, lagi digundul, Anda sudah sempat lihat di brosur gak? Ada fotonya diambil waktu kanker itu. Siapa bilang kalau seseorang kanker harus terpuruk? Saya belajar banyak dari seorang. Saya gak berani berteori, saya hanya pengkhotbah. Saya belajar dari mereka yang alami. Bapak Ibu Saudara, ini foto studio pada waktu kanker. Betul ya? Waktu kanker. My goodness. Saya menangis, saya punya seorang teman namanya David. David di Amerika, orang barat. Dia punya satu pelayanan yang indah. Saya kepingin ajak dia kemari kali ini, tapi gak bisa karena berhalangan. Lain kali ya, kita adakan Cancer Free Day lagi. Dia ini tukang foto profesional. Sekali foto di dia itu ribuan dolar. Tapi dia punya satu perbuatan amal. Dia cari keluarga yang punya kanker. Breast cancer dan segalanya. Dia beritahu,
saya doa untuk kesembuhanmu. Orang ini percaya kuasa Tuhan. Tapi dia berkata, tapi tugas saya secara profesional bukan itu, saya bukan pendeta. Saya mau memberikan pada Anda sebuah kenangan indah di dalam keterpurukan Anda. Maka orang-orang itu difotokan secara gratis. Mama yang sudah tidak punya payudara. Ini bukan foto pornografi. Tapi fotonya angle-nya bagus sekali, dipeluk sama suaminya. Itu seperti orang pre-wedding. Tapi ditunjukkan memang sudah krepes, tidak ada. Tunjukkan, mereka masih bisa romantis. Anak-anaknya juga, ketika mamanya itu meninggal, saya diceritain. Anak-anaknya sedih kehilangan, tapi mereka punya memori indah ketika mamanya kanker. Mamaku semangat sampai akhir hidupnya. Wow, saya mending mati begitu daripada hidup melempem. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kita adakan Cancer Free Day, bukan supaya Anda mati. Kita adakan ini supaya jelas statementnya, sudah harus tahu bocorannya. We want you to live longer. We want you to be healed. Kalau kita mau ngadakan ini, hanya harapan doang, tidak ada iman. Bubarkan, hari ini tidak akan ada ini. Kita undang dokter, karena kita mau memberikan kepada Anda solusi-solusi medisnya juga. Tapi lebih daripada itu, kita undang Yesus Kristus. Kita adakan ini bukan supaya Anda mendapatkan akhir yang baik. Jangan cepat-cepat mau membolos kehidupan, tugas Anda masih banyak. Jangan lari. Kami adakan ini karena kami punya satu cetusan. Gereja Mawar Sharon mau menjadi gereja yang cancer free. Haleluya. Haleluya. Katakan pada kanan kirinya, Tuhan mengasihimu, hidup untuk Tuhan sekarang, kau bisa sembuh. Oh, tetap tersenyum. Bisa nyanyikan lagu itu? Haleluya. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertamu. Mari kita percaya kesembuhan Tuhan masih terjadi. Angkat hidupku, Let's believe in miracle. dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkan. Mari kita percaya mujizat Tuhan. Ini bukan positive thinking, this is faith. Percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Tetap tersenyum. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Dia angkat hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Ku percaya mujizatmu, katakan dengan iman, pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Sekali lagi, ku percaya. Ku percaya mujizatmu Pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Akan ada dua panggilan yang saya akan berikan pada hari ini. Yang pertama-tama adalah untuk mereka yang belum berdamai dengan Tuhan. Anda Kristen atau bukan,
Anda belum pernah terima Tuhan. Kekristenan bukan agama, tapi adalah sebuah hubungan yang pribadi dengan Allah. Hubungan itu dibuka lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ketika kita akui, kita percaya dia mati dan dia dibangkitkan, keselamatan itu datang dalam diri kita. Ada damai yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Iman tidak buta. Iman itu melihat sesuatu yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda belum punya pegangan, saya mau dorong Anda untuk menerima Tuhan. Baik Anda sekarang yang sakit, pasien, atau keluarga pasien, atau Anda hanya datang, mau tahu pengetahuan ini. Hari ini Anda datang kemari, tidak kebetulan. Kalau Anda belum terima Tuhan, jangan keluar dari ruangan ini sebelum Anda menerima mujizat terbesar. Orang mau sembuh dari sakit yang paling parah pun, suatu hari tetap mati. Setelah mati, kemana? Hanya Tuhan yang bisa bawa kita ke sana. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin Bapak Ibu Saudara, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang pertama-tama, kalau Anda mau menerima Yesus, Anda bisa mengangkat tangan di tempat, tidak perlu maju ke sini. Saya mau doakan untuk Anda. Kalau itu Anda, angkat tangan. Oh, haleluya. Citra, kau ada di sini? Citra tadi, Citra. Saya kok tergerak untuk Citra yang berkata, untung saya ada Tuhan dalam segala musim hidup saya. Citra yang pimpin doa untuk terima Tuhan. Kalau Anda ada di sini, cepat kemari ke depan sini. Panggil Citra, ya, come, ambil mikrofon. Anda yang mau terima Tuhan tadi, angkat tangan. Oh haleluya, hari ini Anda menemukan Tuhan di rumah Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Citra, tuntun mereka yang angkat tangan. Sekalimat demi sekalimat mengikuti kalimatmu dalam doa menerima Tuhan. Anda jemaat Mawar Sharon yang baik sudah tahu gimana sinner's prayer, ya, gampang kan? Ya, bisa ikuti Citra dan kita semua ikuti Citra juga untuk mendukung mereka. Amin. Anda yang mau terima Tuhan barusan, angkat tangan di tempat, jangan diturunkan. Terima kasih Yesus. Citra, please. Ikuti Citra ya yang keras. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kau telah membawa kami ke tempat ini ya Bapak. Kau telah membawa kami ke tempat ini. Bukan Bapak. sebuah kebetulan Tuhan. Bukan sebuah kebetulan. Tapi ini Tuhan. adalah rencanamu dalam hidup kami ya Tapi Bapak. ini adalah rencanamu dalam hidup Bapak kami. saat ini kami saat ini mendatang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami saat ini datang ke hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Dan kami mau menerima Engkau. Kami mau menerima Engkau Sebagai Yesus. menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Mulai saat ini Tuhan. Mulai saat ini Tuhan. Hidup kami tidak sendiri lagi Tuhan. Tidak sendiri lagi Tuhan. Tapi ada Engkau berjala dengan kami ya Bapak. Tapi Engkau berjalan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat dalam hidup kami. dalam Di Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Amin. Yesus. Amin. Beri tepuk tangan. Thank you. Beri tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Setelah ibadah ini akan ada kolam baptisan dibuka. Anda bisa datang ke sana. Nanti saya juga akan ke sana. Kalau Anda belum dibaptis, jangan sia-siakan hidup. Sekarang juga kami siapkan pakaian dalam dan luar supaya Anda tidak ulur waktu lagi. Amin. Panggilan yang kedua adalah untuk orang-orang yang ingin memperoleh sebuah kesembuhan, mujizat kesembuhan. Sekalipun lewat ketekunan, izinkan saya sekarang berkata dari sisi karunia. Kalau dari sisi buah sudah terjadi, yaitu kesabaran, dari sisi karunia. Saya diingatkan Roh Kudus waktu kami berada di Hokkaido tidak lama yang lalu, berapa bulan yang lalu. Anda kalau ada di sini waktu kebaktian itu saya cerita Anda masih ingat. Ada seorang wanita yang sekarat dibawa datang ke gereja, pertama kali injak kaki ke gereja. Pertama kali itu orang Jepang. Pada banyak-banyak di antara mereka ateis semua. Mereka datang di sana dan dia dalam keadaan kanker stadium berapa, dokter yang tahu, saya tidak mau. Saya tidak akan menyebut secara spesifik, pokoknya orang itu sebentar lagi mati dan saya diberitahu oleh orang itu langsung dan keluar orang itu langsung bahwa dia hanya tinggal berapa minggu lagi atau bulan meninggal dunia. Saya masih ingat, sekalipun lewat kesabaran bisa terjadi mujizat, Tuhan juga bisa bekerja secara instan. Karena bagi Allah, waktu tidak ada apa-apanya. Amin. Kami tumpang tangan dan berdoa di dalam nama Yesus seperti pada zaman Injil dan Kisah Para Rasul. Perempuan itu muntah atau tumpah. Setelah itu kami tidak bertemu. Saya dapat email 1 minggu setelah pulang ke Indonesia. Dokter tidak menemukan sel kanker di dalam tubuhnya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan itu. Only God can explain that. Dan mujizat itu tidak ada hubungan dengan kami. Kami hanya taat, tumpang tangan saja, mujizat terjadi.
Saya percaya lewat kesabaran bisa Tuhan berikan, tapi Tuhan juga bisa berikan lewat karunia kesembuhan. Karena Allah kita adalah Allah penuh kasih karunia. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan hari ini saya tahu perempuan itu sudah melewati berapa bulan, 3-4 bulan hari ini, dan dia hidup. Dia bisa lihat Christmas tahun 2014. Dia bisa masuk tahun baru. Hari ini dia bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Allah pasti mau melakukan lagi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Saya minta kepada Anda, kalau Anda bisa maju ke depan. Oh, saya tergerak begini. Para survivor sekarang maju di sini, bantu saya. Tidak ada yang lebih indah untuk membantu doa kecuali orang-orang yang telah melaluinya. Para survivor yang pakai baju ungu, Superman tadi, Superwoman, maju ke sini semuanya. Saya minta Anda tumpang tangan bersama dengan saya untuk orang-orang yang sakit ini. Kalau Anda bisa maju, majulah. Kalau tidak bisa, nanti ada orang-orang kami datang ke sana. Kalau Anda ada di tempat tidur atau di kursi roda, kita akan doakan dengan tumpang tangan. Anda yang membutuhkan mujizat, yang kanker terutama, majulah ke depan. Mari kita doakan mereka satu persatu. Ku percaya, come on, mujizat. Mari kita undang kuasa Roh Kudus. Pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya. Survivor tadi, tumpang tangan. Berikan cuma-cuma apa yang kau terima, cuma-cuma dari Tuhan. They survive cancer, you can do. Mereka menang atas kanker, engkau juga, Anda bisa, Anda juga bisa. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Mari kita ulurkan tangan kita ke depan. Ulurkan ke depan. Kita dukung mereka yang bergumul dengan kanker terutama. Pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Kami percaya Tuhan. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Oh, namanya sambil terus didoakan. Bapak Ibu Saudara yang di depan, saya mendengar selentingan sana sini, mendengar dari dekat juga orang-orang berkata, aku sakit, aku sakit. Bapak Ibu, Anda sudah tahu Anda sakit, tak perlu beritahu itu. Say something that
nggak perlu mengucapkan sesuatu yang Anda sudah tahu. Itu informasi. Kalau Anda mau menerima mujizat, ucapkan iman. Jangan ucapkan informasi. Semua orang bisa. Semua orang bisa melihat, semua orang tahu. Jangan ucapkan pengetahuan umum manusia. Ucapkan pengenalan akan Allah. Jangan bilang aku sakit. Katakan aku sembuh oleh bilur Yesus. Aku sembuh oleh bilur Yesus. Mari ikuti saya berdoa dengan keras yang di depan sini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tidak menyangkali aku tidak menyangka bahwa ada penyakit di tubuhku. ada penyakit itu. Aku tidak melawan Aku tidak kata dokter atau medis kata dokter atau medis atau hasil lab. atau hasil. Aku hanya menyangkali Aku hanya bahwa penyakit ini boleh berlama-lama di tubuhku. penyakit ini boleh berlama-lama. Aku hanya menyangkali Aku hanya menyangka bahwa penyakit ini sesungguhnya aku berkata dengan iman. Katakan, aku berkata dengan iman. berkata dengan iman. Penyakit ini tidak berhak di dalam tubuhku lagi. Penyakit ini tidak berhak. Aku sembuh Aku sembuh oleh bilur Yesus. oleh bilur Yesus. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan. Aku terima dengan iman. Aku terima dengan Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit. Saya terima di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Di bilurmu ada dosaku, di bilurmu ada kutuku. Para gembala, doakan mereka. Gembala Mawar Sharon dari seluruh Indonesia dari sini. Doakan mereka, bantu saya. Ada tangisku, kau sembuhkan. Di bilurmu ada dosaku, di bilurmu ada kutuku. Kau bebaskan. Di bilurmu ada sakitku, di bilurmu ada tangisku. Kau sembuhkan. Di bilurmu ada dosaku, di bilurmu ada kutuku. Kau bebaskan. Di bilurmu ada sakitku, di bilurmu ada tangisku. Kau sembuhkan. Di bilurmu ada sakitku, di bilurmu ada kutuku. Kau bebaskan. Di bilurmu ada sakitku, di bilurmu ada tangisku. Kau sembuhkan. Di bilurmu ada dosaku, di bilurmu ada kutuku. Saya minta konselor kecil semuanya bantu di depan sini. Kurang banyak di sini. Makasih ya Tuhan untuk kesembuhan yang kau beri. Abang impatasikan dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di bilurmu ada kutuku. Makasih ya Tuhan, berikan kesembuhan. Kau berikan kesembuhan kepada Di bilurmu ada sakitku, di bilurmu ada tangisku. aku tangkap sel-sel kanker di tubuhmu dalam nama Yesus. Kering. Kering sampai ke akar-akarnya. Kering sampai ke akar-akarnya. Ada dosaku, di bilurmu ada kutuku. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Pergi sakit penyakit di dalam nama Yesus. Satu persatu, it's okay.
bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah dan terimalah dengan iman. Jika engkau mempercayai apa yang telah kau katakan, apa yang kau katakan itu akan terjadi. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada, jangan taruh harapanmu pada manusia, pada nama Yesus yang sanggup menyelamatkanmu. Disediakan bagimu, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, pakai tangan-tangan kami, tangan manusia biasa. Biarkan lewat iman mereka menerima. Lewat iman mereka menerima kasih karunia-Mu, kesembuhan di dalam bilur Yesus itu. Dalam nama Yesus. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sebentar lagi, sekalipun kita beri tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Sekalipun kebaktian akan diselesaikan secara formal, namun demikian pelayanan doa akan terus berlanjut.